Nah, di video kali ini aku akan membahas mengenai profil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering kita dengar dengan singkatan Polri. Nah, Polri ini sebenarnya langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Dia juga mempunyai moto yaitu Rastra Sewa Utama atau yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Nah, Polri ini mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Yang pertama itu ia melakukan keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua itu menegakkan hukum, dan yang ketiga itu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri ini dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang kita sering dengar menjadi Kapolri, dan sejak tanggal 27 Januari 2021 Kapolri ini dipimpin oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi dari Polisi Republik Indonesia. Nah, tugas dan fungsi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan untuk fungsi itu sendiri sudah diatur dalam pasal 2, yaitu fungsinya ini berbunyi, fungsi kepolisian itu adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu juga penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Nah, lalu untuk tugas pokok dari Polri ini sendiri sudah diatur dalam pasal 13 di undang-undang yang sama, dan terdapat 3 poin di dalam pasal 13 ini. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu menegakkan hukum, lalu memberikan, dan yang ketiga adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan masyarakat. Jadi selain menjaga ketertiban, juga kepolisian ini sebagai salah satu sarana untuk pengayoman dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Untuk selain tiga tugas pokok tadi, terdapat juga tugas di bidang represif. Ini tugasnya lebih ke arah pidana ya. Jadi misal polisi itu diberikan wewenang untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang bisa dibilang mungkin peristiwa kriminal, lalu mereka menentukan apakah bisa melaksanakan penyidikan atau tidak, lalu mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, lalu mereka juga bisa menangkap atau menemukan tersangka dari pelaku pidana tersebut. Ya, kurang lebih begitu tugas dan fungsi pokok dari Polisi Republik Indonesia. Oke, jadi di sini aku akan bahas mengenai pola kerja antara Polri dan lembaga lainnya. Nah, lembaga ini yang kami ambil yaitu pemerintah daerah. Jadi gimana sih pola kerjasama antara Polri dan pemerintah daerah? Itu tercantum atau diatur dalam pasal 43 nomor 3 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, yaitu mengenai kewajiban dari kepala daerah dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakatnya, di mana tugas pokok kepolisian yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan bagian dari kewajiban kepala daerah untuk menjalankannya. Nah, dalam hal ini pihak kepolisian dan pemerintah daerah haruslah berkoordinasi untuk melakukan secara sinergis dalam menjalankan fungsi ketertiban itu. Jadi contoh kerjasamanya yaitu pemerintah daerah memberikan dukungan kepada kepolisian untuk menjalankan tugas-tugasnya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendelegasian wewenang dan juga pembuatan kebijakan-kebijakan. Nah, contoh realnya yaitu pelaksanaan razia. Pelaksanaan razia yang ditetapkan melalui peraturan daerah ini merupakan kerjasama antara polisi dan juga pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dalam melaksanakan razia ini telah dibuat secara sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang diinginkan serta meminimalisir adanya hambatan-hambatan yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan razia. Nah, dalam merencanakan pelaksanaan razia telah disiapkan satu regu sebanyak 14 orang. Masing-masing telah ditentukan tempat sasaran razianya. Dan juga telah disiapkan mobil operasional untuk mengangkut pengemis-pengemis yang mana tidak terjaring razia kelengkapan. Nah, razia ini juga dilaksanakan secara tidak rutin dan juga tiba-tiba, karena apabila razianya sudah terjadwal dan juga mempunyai jadwal khusus, ditakutkan pengemis akan mengetahuinya lebih dulu dan juga
akan menggagalkan rencana dari pelaksanaan razia ini. Nah, razia itu sendiri biasanya memiliki tempat sasaran tertentu, yaitu seperti masjid, jembatan, jalan raya atau lampu merah, dan juga pasar serta pasar pagi. Nah, itu tadi merupakan pola kerja antara kepolisian dan pemerintah daerah.